لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بهذه النعم العظيمة، نعمة الإسلام والإيمان، وكفى بها من نعمة. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Haul yang ke-8 dari wafatnya almarhum Bapak Abdul Ghani bin Haji Ibrahim, yang mudah-mudahan dengan kita kumpul di malam hari ini berzikir, bermunajat, bersolawat, apa yang diniatkan oleh sahibul bait, keluarga besar almarhum, dan juga mudah-mudahan hajat kita seluruhnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumin wal marhumat di alam barzakhnya diampuni kesalahannya, diterangkan dan diluaskan kuburnya, dan ya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para hujjaj yang ada di tengah-tengah kita, MC kita Ustadz Haji Nur Hasikin, kita doain panjang umur, sehat walafiat. Ustadz Haji Hairani juga mudah-mudahan senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Tim Hadroh, ini Masya Allah, pimpin Ustadz Deden, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Ini orang ahli sholawat ini, insya Allah masuk surga, amin. Sama hadroh-hadrohnya masuk surga. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita di malam hari ini berkumpul ya, di tempat ini diajak zikiran. Kalau di rumah paling kita rebahan sama bini pelukan ya. Tapi di sini kita zikir, alhamdulillah. Cuma memang karena isyaknya mundur, ya. Tadi bini udah nelpon, udah rapi bang, katanya gitu. Ya Allah baru sambutan, baru sambutan. Emang isyaknya mundur saya bilang. Jadi ceramah nih mulai jam 10, selesai jam 12. Pulang jam berapa ntar kita? Jam 2 nyampe rumah. Ya. Hadirin rahimakumullah, haul ini luar biasa. Bentuk bakti anak, mantu, cucu pada orang tua. Kalau orang tua didikannya nggak bener, nggak bakal bikin haul. Apalagi yang ngajinya sama yang jidatnya hitam tuh, celana cingkrang, nggak bakal mau haulan dah. Ngapain buang-buang duit, bid'ah, gitu pikirannya. Kan mau bikin haul pakai duit nggak? Oh, pakai jabin duit nih. Yusuf udah ngumpulin dari tahun kemarin 2 gepok, ya. Manggil Ustadz Nur Hasikin abangnya, ya. Ustadz Hairani itu udah dipikirin dari jauh-jauh hari itu. Kalau saya baru tadi dipikirin, baru telepon, siang-siang di nelpon, bisa nggak Kiai? Iya bisa, udah tenang aja, nggak usah ke rumah, nggak usah, telepon aja udah. Ya, masya Allah, luar biasa ini. Ntar saya yakin kita selesai ceramah ada yang dikeluarin, ntar lihat aja tuh. Insya Allah, kalau ada, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, cuma kalau nggak ada kayak nggak aci haul gitu. Bangetan gitu ya. Kurang aci. Hadirin rahimakumullah, yang kalau kita bicarakan haul, ini berarti berhubungan dengan kematian seseorang. Kematian seseorang adalah perkara yang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk perkara yang perlu kita khawatirkan. Ya. Beliau pernah mengatakan innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawf. Sesungguhnya orang beriman, ini kita semua beriman alhamdulillah.
dipilih sama Allah Subhanahu wa taala memiliki iman. Berarti kata Rasulullah, orang yang dikasih iman termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Biar kata rumahnya petakan, rumahnya ngontrak, masuk gang, jalan bareng sama tikus, tapi mukmin, Islam, beriman itu nikmat. Termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, kata Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali, saya lupa makolahnya ini ya, harus takut terhadap 6 perkara, yang lain gak usah ditakutin. Corona ada gak Ustaz? Kagak ada. Gak ada, kata Sayyidina Utsman, takut sama corona gak ada. Yang perlu ditakutin yang pertama, min qibalillah an ya'khudha minhul iman. Hei orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Apa yang kita takutin, gay? Yang kita takutin an ya'khudha minhul iman. Allah mengambil dari diri kita keimanan kita. Wal iyadu billah. Tadi kan Nabi udah bilang, termasuk orang yang Allah cintai yang dikasih iman. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhib, wa innallaha yu'til iman liman yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia buat orang yang dia cinta, juga orang yang dia nggak cinta. Kalau urusan dunia siapa aja dikasih. Iman nggak iman, dunia dikasih. Orang Islam ada yang kaya, ada yang pangkatnya tinggi, tapi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha banyakan lagi yang kaya. Dunia dikasih semuanya siapa aja. Orang sholat ada yang dikasih dunia, orang nggak sholat ada nggak? Ada banyak orang nggak sholat, rezekinya banyak, duitnya banyak, nggak pernah sholat, puasa kagak, jadi orang kaya. Kalau dunia Allah kasih siapa aja. Tapi kata Rasulullah, Allah memberikan iman untuk orang yang dia cintai saja. Oleh karena itu ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita jaga nih iman. Jangan sampai iman ini kita tukar sama dunia. Berapa banyak cerita orang gara-gara ceweknya pacaran sama orang non muslim, begitu udah mentok diajak kawin, kata ceweknya, kalau abang cinta sama saya pindah agama bang. Ada nggak yang begitu? Banyak hadirin. Ditukar tuh Islamnya, diganti imannya dengan cewek yang belum tentu setia sama dia, belum tentu nyenengin dia tiap hari, belum tentu. Ini kan awalnya doang nih, awal-awalnya ya, pengantin baru enak aja bawaannya. Terus begitu udah lama ada aja bikin puyang pala kita. Ya, Masya Allah. Bang ini bang, itu bang. Lu kagak tahu cicilan gua punya, pasti minta aja. Masya Allah. Ya, katanya sob begitu sob. Ya. Tapi kita cinta sih gimana ya? Kalau cinta ya kita kasih aja dah. Puyang-puyang dah biarin. Mau kita sayang mau diapain lagi? Ini gara-gara perempuan diganti imannya, pindah agama. Di Malang itu di daerah Bromo. Ya, saya punya kiai Ulumuddin, murid-murid itu dakwahnya ke sono, ke gunung, lereng gunung. Itu banyak orang-orang Islam yang ekonominya susah. Ini orang-orang model begini didatangin sama siapa? Sama para pendeta. Para pendeta ini nggak nyuruh masuk Kristen, enggak. Cuma ditanya, bapak butuh apa? Duh, saya nggak punya beras, nggak punya ini. Bawain itu beras, sembako dibawain. Beras, Indomie, minyak, terigu dibawain sama dia. Dikasih duit buat anaknya sekolah, dikasih baju sama mereka, nggak nyuruh masuk Kristen, nggak. Nih, itu rutin tuh. Setelah beberapa bulan sekali, tahu-tahu bantuan berhenti. Ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kok jadi jarang nih? Kita tanya, kenapa Pak? Kok jarang sekarang? Nggak tiap bulan? Kurang tenaga. Yang disalurin banyak, tenaganya nggak ada. Bapak kalau mau ambil ke gereja aja. Tiap bulan ke sono nggak apa-apa, jadi bantuin kita untuk menyalurkan. Bapak ambil sendiri ya, karena kita tenaga kurang. Di sana anak-anaknya dibawa sambil nunggu dibagiin bantuan, diajak nyanyi sama dia pakai piano di gereja. Lama-lama tuh mereka pindah agamanya itu. Ini yang kata Rasulullah, kadal faqru an yakuna kufran. Banyak kefakiran itu menyebabkan orang jadi kafir. Makanya umat Islam kudu rajin kerja. Cari nafkah, cari duit. Jangan di rumah aja ngembrek. Ya. Udah lagi corona begini. Serba salah juga emang dulu, apalagi lagi PPKM dulu tuh. Ya, dia keluar narik, dimarahin Satpol PP. Dibilang jangan keluar, di rumah aja.
mau didenda, pulang lagi ke rumah, bininya marah, belum dapat duit udah pulang, bingung dia. Ke masjid, masih tutup dulu tuh, ya stres dia, akhirnya mah ke kuburan aja dah, nggak ada yang marahin, akhirnya mati di situ. Banyak orang mati di zaman pandemi gara-gara stres, di rumah dimarahin, kerjaan dipecat, cari duit luyuran kemarin Satpol PP, masjid dikunci, ya Allah. Yang palanya mati, hadirin kuburan aja dah. Akhirnya ya udah temannya di situ mati juga di situ dia. Hadirin rahimakumullah nih, ya. Jadi jangan sampai gara-gara dunia, gara-gara perempuan, gara-gara harta ditukar agama kita. Naudzubillah min dzalik. Jaga tuh iman, minta sama Allah. Sahabat Abi Dzar dalam doanya mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, saya memohon kepadamu keimanan yang tidak pernah murtad sama sekali. Ya Allah, itu seorang sahabat Nabi aja doanya juga sama. Ya Allahumma inni as'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa. Ya Allah, saya minta kepadamu iman yang selama-lamanya. Jangan ditukar sama apapun. Biar kata di dunia misalnya Allah kasih rezeki kita memang miskin, kan orang kan masalah rezeki udah ditentuin sama Allah. Ya, ada yang gedenya bakal jadi orang kaya, yang jadi pengusaha, ada yang memang udah begitu aja keturunan pengirombeng, ya kan? Begitu-gitu aja dari bapaknya miskin, emaknya miskin, dia miskin juga. Ya udah, gimana lagi? Udah kerja, udah usaha macam-macam, udah miskin juga. Ya, yang penting mati bawa iman. Itu modal sorga tuh. Modal masuk sorga. Orang-orang kaya tuh yang di Pondok Indah rumahnya segede gaban tuh, yang kalau kita kelihat rumahnya buyang malah kita capean, gede-gede banget rumahnya. Tapi non muslim biar kata di dunia enak punya apa aja, begitu meninggal dunia mulai diazab di alam barzakh. Sampai kapan Ustaz? Sampai nanti di padang mahsyar. Terus masuk neraka sampai kapan? Sampai nggak ada habisnya selama-lamanya. Naudzubillah min. Kita beruntung. Biar kata naudzubillah nih di dunia nggak pernah ibadah, misalnya malas banget, sholat kagak, puasa kagak, tapi tahlilan ikut karena ada berkatnya, ikut dia tuh ya, pulang bawa berkat, bawa sembako, ya kan? Tapi kagak sholat, seandainya di neraka diazab sama Allah, masih punya modal masuk surga. Iman dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, orang yang punya iman dalam hatinya walaupun sebiji dzarrah, sebiji atom, tetap nanti bakal masuk surga. Tapi jangan sampai yang model begitu kita. Ustaz saya mampir dulu momnya. Lama mampirnya neraka itu. Hati-hati nih. Ya, jaga iman kita. Ya, jaga bawa sampai mati itu. Yang pertama. Jadi minta sama Allah supaya dijaga iman kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita takutin, wa min qibalil hafadhah an yaktubu alaihi ma yafsadu bihi yaumal qiyamah. Takut sama malaikat hafadhah. Siapa itu hafadhah? Malaikat yang nyatat amal kita. Ini perbuatan kita, Bang. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua tercatat, terekam, filenya lengkap, rapih, nggak ada error. Nanti begitu di mahsyar itu diputar tuh film kita tuh. Dari mulai balik sampai meninggal dunia, yang biasa karaokean di Parung tuh sebelah kanan jalan, ya kalau malam-malam tuh, ya sebelah kanan dia, banyak kan sebelah kanan, sebelah kiri jarang, ya katanya doang, ya. Kalau di Blok M kan mahakam tuh, kalau dari bawang saya bencong tuh, ya sama kayak Taman Lawang tuh ya, di kota nah baru tuh budget plus di situ tuh, karaoke plus. Nah itu yang sering-sering begitu, mungkin nggak ada yang tahu kita nih. Ustaz Hafid mah taunya pengajian doang, padahal mampir juga misalnya itu di akhirat kelihatan tuh sama jamaah. Ya Allah, guru begini, coba tuh. Ya, jangan sampai ntar di akhirat di mahsyar ya kita dipermalukan sama catatan kita. Itu malaikat hafadz nggak pernah capek itu. Nyata terus. Jam segini naik motor ngeliat paha cewek. Catatannya ada semua. Ya Allah, hadirin rahimakumullah. Ya, kamar mandi lama banget, sabun habis. Ya Allah, ngapain ngabisin sabun kamar mandi? Ya, kawin kagak. Ya, kalau emang udah pengen nikah, jangan mandi mulu, nikah. Allah ngasih cara yang halal. Ini anak-anak hadra yang masih jomblo ada nggak? Buruan nikah. Menunggu apa emang?
amplop udah banyak tiap malam ya. Nih, lu pulang dari sini ntar dibekalin lagi insya Allah. Kalau enggak ya nggak apa-apa sob ya. Emang ikhlas ya, orang-orang begini orang-orang ikhlas semua. Ya, ada diambil enggak tungguin. Masya Allah, saya kosong tinggal banget, berat-berat buah hadroh, itu ya. Hadirin rahimakumullah nih, pikirin nih. Kita catatannya ada semua hadirin, ya. Mungkin orang lain gak lihat maksiat kita, bisa orang lain gak lihat, tapi di mata Allah gak ada yang tersembunyi. Malaikatnya kerja 24 jam non-stop, semua tercatat. Jadi kalau pengen ketemu Allah enak, sama seperti kayak anak sekolah habis ngambil rapot pengen ketemu orang tuanya, atau hasil ujian pengen nunjukin ke orang tua. Kalau hasilnya cepet atau A plus, nah atau A atau B kan udah enak tuh, B atau A atau apalagi A plus. Begitu pulang ketemu orang tua enak ngomong juga, Fit, mana hasil ujian lo? Oh, bangga kita nggak pakai takut. Nih Mbak, lihat Mbak, cakep amat, pinter lu ya. Nah kan orang tua muji kita, Masya Allah anak gua cakep banget ini, pinter banget, gua sayang banget ini. Sama ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan masing-masing hendaklah dari kalian mengingat-ingat apa yang kalian akan bawa di esok hari ketika menghadap Allah. Catatan kita tuh diperlihatkan sama Allah. Brek, ya Allah. Orang kata Rasulullah di padang mahsyar pada ketakutan semua, Bang, nangis. Ngeri dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi catatannya merah mulu, dangdut, nyawer, diskotik, karaoke, mancing. Ya, mancing nggak boleh Ustaz? Boleh. Cuma banyak orang mancing gak ke sholat, banyak kan. Takut dimakan umpannya. Lu nggak sholat, tapi udah ntar dimakan lagi. Ya, akhirnya gak ke sholat, tungguin. Ya, kalau sholat nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya, kadang sholat sambil pancingan. Ntar kalau dimakan gue batalin, ya batal sholatnya. Ya, hadirin rahimakumullah. Nih hati-hati, catatan semua ada. Kalau pengen bangga menghadap Allah, ketika ketemu Allah dikatakan sama Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Gimana caranya? Bawa catatan yang bagus. Jadi begitu menghadap Allah, Hafid, lihat buku rapotnya, ini Allah. Waduh, cakep amat ini. Ya, ngajar, tahajud, baca Quran, sholawat, puasa. Nah, itu enak begitu tuh. Kata Allah, udah surga. Jangan lama-lama ada surga. Ini kalau catatannya merah semua, alah. Ketemu Allah, udah gemeteran duluan. Ngapa lu gemeteran? Hitam semua ya Allah. merah semua ya Allah. Merah semua ini. Maksiat semua. Hati-hati hadirin. Yang dulu pernah bandel ya, orang kan gak semuanya benar. Sama kayak sama yang ngomong sama juga. Yang dulu yang udah maldo. Ustaz saya dulu pernah bandel Ustaz, ya udah berhenti. Mau sampai kapan bandelnya? Udah 40, udah 50 tahun masih bandel aja, masih suka nyawer aja. Ada nggak orang begitu? Udah 50 tahun masih nyawer. Mau sampai kapan tobatnya? Kata Rasulullah, orang kalau sudah usia 40 tahun lalu maksiatnya masih lebih banyak dibandingkan ibadahnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap nempatin posisi di neraka. Nih udah yang udah di atas 40 tahun mikir dah sama seperti saya nih. Mikir sekarang, mau sampai kapan kita begini mulu? Nyantai, malas ibadah, rajin maksiat. Tobat. Takutnya nanti kita belum sempat tobat udah keburu mati. Catatan kita tercatat terus tuh. Ini yang kedua nih, takut sama malaikat hafadzah. Yang ketiga, wa min qibali syaitan. Takutlah kalian sama setan. Orang sini takut setan enggak? Ustaz, takut seremnya? Enggak. Kalau seremnya mah bisa kita tanganin, baca ayat kursi, takut dia. Ya kan, baca ya qul a'udzu birabbin nas, udah takut dia. Saya juga dulu pernah punya pengalaman. Ada orang kesurupan mertua saya waktu itu, mungkin lagi ngeblank, ya, suaminya meninggal, mertua laki, ya, sering ngelamun, kesurupan. Saya nggak pernah punya pengalaman. Ilmu saya bukan di bidang itu. Kalau ngaji fikih, ayo ngaji kitab. Cuma kalau ngurusin jin agak bisa saya. Cuma saya pernah lihat TV, kan ada tuh dulu, ya kan. Wah, ini saya praktekin aja, dipencet tuh jempolnya yang kaki tuh. Saya bacain ayat kursi, ternyata ada efeknya, panas, kata dia gitu. Wah, bisa nih gitu. Saya pede banget. Wah, bisa nih gitu. Saya salah nih, beneran nih, ini cerita beneran ini. Dibilang, ampun, panas.
Saya bilang, siapa lu? Gitu. Lu jangan macem-macem, kata dia. Gua bunuh lu. Dia bilang, gua bakar lu. Saya gitu. Karena kata teman saya yang ngerti, kalau ngelawan jin gitu jangan takut. Bergaya berani aja. Kalau kita takut makan diintimidasi. Lu nggak keluar, gua bakar lu. Ya ampun. Katanya. Siapa lu? Dia ngomong tuh. Dari sini. Waduh, Masya Allah. Ya. Lu keluar nggak? Iya. Kalau enggak gua bacain lagi ya. Terus dia diem. Begitu diam, saya bacain air pakai Asmaul Husna, disuruh minum enggak. Wah, masih ada berarti. Gue pegang lagi, teriak lagi. Begitu kalau jin tuh. Ya, kita jangan takut. Istri saya dulu lagi nyuci di lantai atas, ya. Mertua tuh ada pohon rambutan. Perasaan bini saya ada yang manggil-manggil, kata dia gitu. Ya. Terus dia masuk ke dalam, "Bang. Kayak ada manggil-manggil, siapa dari pohon?" Wah, kata teman saya ingat jangan takut. Saya belaga-laga aja, ya. Lo, sini turun lo. Gitu. Padahal saya kagak lihat. Bang, takut datang gimana? Biarin aja, kagak bakal datang dia. Gitu. Gak bakal datang, Masya Allah. Dulu ada orang ngurut saya, ya, begitu ngurut samping rumah tuh, mertua kan ada pohon gede tuh, pohon asem, pohon apa, saya lupa nama itu. Ya, saya kan udah tebang. Kata yang ngurut gini, "Kiai, itu ada yang ngeliatin mulu, Kiai. Di mana? Di atas pohon, tapi nggak berani sama antum." Kata dia nih, "Antum ada pegangan apa?" "Tahu pegang apa, nggak pegang apa-apa sih." Ini kayak antum ada dipagerin nih sama kakek antum nih. Kakek antum ada yang kiai, Bapak Sani Pak. Iya kali ini. Jadi nggak berani tuh. Dia kalau deketin antum puyang bawaannya. Wah, makin pede kita digituin. Kalau jin gue takut-takutin aja udah. Ya, padahal kita nggak ngerti juga. Kalau jin begituan mah kita bacain takut. Cuma yang kita ngeri dari setan bukan mukanya, bukan bentuknya. An yubtila amala, gara-gara setan amal kita bisa hilang, pahala kita bisa dihapus. Kok bisa, Ustaz? Bisa. Setan itu Bang, dia berusaha bagaimana kita ini maksiat sama Allah. Karena dia udah sumpah dulu dari bapak moyang iblis tuh, ya. Ya Allah, kasih saya waktu. Saya akan bikin sesat semua anak Adam ini. Kata Allah, ya udah, saya kasih waktu sampai hari kiamat, kata Allah. Coba aja. Ya, siapa yang kamu bisa bikin sesat? Ini udah perjanjian dia nih, udah niat dia, permusuhan dia nih. Jadi dia bakal berusaha bagaimana kita maksiat. Sebagian orang kena tuh, demennya maksiat. Ya, malam minggu bukannya hadir tahlilan, hadir haul, dia main ngetrek sama cabe-cabean, ya kan? Anak muda tuh. Emang keren banget sih, ya. Boncengin ceweknya belakang, oh, ya kan? Joknya nungging. Oh, udah asik banget bawaan itu, ya. Ada yang demennya gitu, diskotik, clubbing. Ya, saya pernah diajak ke kafe. Ayo, kafe Fit. Ada apaan sih? Live music katanya. Wah, nggak punya duit, gue bayarin. Baru pulang dari Yaman digodain begitu. Oh, gak dah. Terketahuan malu nih. Ustadz dari Yaman masuk kafe. Ya, ini setan kalau bisa godain orang maksiat, dia bakal nyuruh kita maksiat mulu. Ada orang yang nggak kena, disuruh maksiat nggak bisa. Emang rajinnya ibadah. Ini kayak orang-orang sini nih, coba nih. Ini yang nggak kena ujian setan ini, diundang haul datang. Yang diundang nggak datang berarti kena ujian setan tuh. Udah nggak usah ngapain sih haul, begitu-gitu doang paling isinya gitu tuh bawaannya tuh. Paling sembako gitu. Ini berkat Kiai. Oh, berkat ya. Iya. Nah, kalau sembako kan paling ya, minyak setengah liter, gula setengah kilo, Indomie 3, ya. Terigu setengah kilo. Minyak yang gelas Kiai. Minyak gelas lagi sekarang ya. Itu jamaah. Kalau kiainya agak gedean dikit. Ya. Ini setan kalau nggak bisa godain kita, kata dia, udah biarin dia tahlilan, biarin dia sholat, biarin dia ngaji, biarin. Tapi kita bikin ngajinya, sholatnya, baca Quran nggak ada pahalanya. Akhirnya apa? Di mana dirusaknya? Niat kita dirusak. Oh, setan pinter tuh. Biarin ngaji. Kita bisikin, ngaji lu, lumayan sembako lagi pandemi gini. Haul. Maulid. Pulang bawa berkat. Nah, ini repot ini. Kiai, ceramah Kiai. Gede biasa di situ amplopnya tuh. Ya. Ini nih yang bikin rusak kita nih. Udah cakep-cakep amalnya, zahirnya bagus. Tahlilan, baca sholawat kayak tim hadro, bagus, gak ada jelek, gimana jeleknya, gak ada, sholawat semua. Maka saya senang banget tadi, ya, lagunya di macem-macemin, wah indah banget ya. Masya Allah. Ustaz Deden udah nikah belum? Wah udah ya. Kalau belum nikah kita cari jodoh nih ya. Masya Allah, enak, zahirnya bagus, cuma kadang niatnya ini dirubah sama setan. Akhirnya kita hadir haul, hadir maulid, niatnya cari dunia.
Dapat, saya yakin. Walaupun niatnya cari dunia, pulang dari sini nenteng, saya yakin. Tapi itu doang yang kita dapat. Nanti begitu menghadap Allah, Allah tanya, Fit, mana amal lo? Oh, saya ini Allah, ceramah tuh Senin malam Selasa di tempatnya Muhammad Yusuf, mertuanya. Kok nggak ada catatannya? Kata Allah, lu niatnya kan amplop, Fit. Gitu. Kan udah dikasih kemarin. Ya Allah, nyesel kita. Ya, gara-gara niatnya begitu, pahala kita nggak ada. Mendingan cari ridho Allah aja. Hadir tahlilan, hadir jumatan, hadir sholat, cari ridho Allah. Kalau pulang dari tempat sini tahu-tahu dibekelin, alhamdulillah. Nggak ada, innalillah, udah selesai. Pulang aja, nggak ada apa-apa, innalillah nggak ada, udah selesai. Nggak usah pakai gedap, nggak usah. Ya, itu kayak Syekh Malaysia bilang gitu. Saya mah kalau ceramah nggak mikirin dikasih amplop. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak apa-apa, saya nggak marah. Tapi jangan undang saya lagi, nggak bakal datang saya gitu. Bercanda doang dia. Ya. Jangan sampai kita cari dunia, hadirin. Amal kita yang udah bagus jangan sampai rusak. Ya, sedih kita nih. Amal kita udah cakep-cakep nih, kerjaannya nyakitin orang. Ya, ngomongin orang, fitnah orang, caci maki orang, adu domba orang. Habis itu ntar di akhirat dituntut sama orang-orang tuh. Habis pahala kita. Naudzubillah. Nih, hati-hati nih. Takut sama setan. Jangan gara-gara setan amal kita terhapus semuanya. Yang keempat, wa min qibali malakil maut. Takutlah sama malaikat maut. Malaikat Izrail. Takut apanya cabut? Semua bakal dicabut. Ente takut, ente enggak bakal dicabut juga. Tapi yang kita takutin apa? An ya'khudahu baghtatan fi ghaflah. Takut begitu diambil ruh kita lagi maksiat belum sempat taubat. Hati-hati nih. Ya, orang kalau mau maksiat pikir dulu berkali-kali. Ada temen ngajak ke diskotik yuk. Yang bener aja, nggak apa-apa sih, nggak ada yang kenal. Ya. Iya, mungkin gak ada yang kenal nih. Tapi yang kita ngeri, sekali-kalinya kita masuk diskotik, baru tumben mati, kan gak lucu ceritanya. Ya Allah, gak enak banget. Suul khotimah begitu. Gak sempet tobat, lagi goyang-goyang, ajib. Kan sore gitu, ajib gitu. Masya Allah. Saya ingat ceramah di Kerawang. Begitu nyampe terminal, diarahin sama panitia, Kiai, saya tunggu di ini ya, terminal. Iya. Ntar saya naik mobil antum ya. Iya, sini. Ya. Begitu lagi diarahin sama dia, lewatin tempat rumah-rumah gitu, rumah orang kampung. Kiai, ntar mulai jam 11 nih, ramai nih Kiai. Yang bener, ada apaan emang? Karaoke Kiai. Wih, ntar antum pulang ceramah lewat sini, lihat ramai. Wah Kiai, mampir Kiai. Mampir dia bilang gitu. Bener aja. Canda Kiai, canda. Gara-gara dia nyuruh mampir, saya kepikiran juga mampir apa enggak ya, gitu ya. Habis bini nggak tahu. Ya, jamaah mah bisa kita kondisi, lu diam aja, lu kasih duit lu, gitu kan ya. Cuma saya mikir tuh, iya, kalau gua masuk situ nggak ada yang kenal emang. Cuma kalau lagi masuk situ mati, kan nggak lucu ceritanya. Kiai Abdul Hafiz pulang ceramah di Kerawang mati di karaoke. Ya Allah, ngapain ke situ lu? Kan nyebarnya malu itu. Jangan sampai kita lagi maksiat sekali-kalinya diambil roh kita. Ini yang kita perlu jaga. Oleh karena itu kapan boleh maksiat, saat yang nggak boleh maksiat. Jaga diri, pengen maksiat jangan, ya. Tapi udah terlanjur Ustaz, ya tobat, berhenti, istighfar. Karena waktu kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan ini. Kata Rasulullah kan gitu, ajjilu bis-shalah qabla al-faut wa ajjilu bit-taubah qabla al-maut. Buru-buru sholat sebelum waktunya habis. Buru-buru taubat sebelum datang mati. Kalau udah mati gimana taubatnya? Anak muda jangan entar-entar taubat, masih muda Ustaz, yang apa sih? Ya, mikirin akhirat mulu. Gaul Ustaz, gaul. Ya Allah, ente siapa yang bilang bakal mati tua? Nggak ada yang jamin. Yang tua-tua nih, ya bisa jadi dia hidup lebih lama, kita duluan yang muda. Jadi jangan tenang-tenang dengan kematian. Kalau ada terbersit keinginan untuk maksiat, pikir-pikir siapa tahu ntar gue mati. Di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu diterangkan tuh, ada kakak adik, tinggal kakaknya di lantai atas, adiknya lantai bawah. Adiknya tukang maksiat, kakaknya ahli ibadah, rajin, orang alim. Satu ketika di pagi, adiknya bangun, dia ngeliat badannya itu acak-acakan, bawa alkohol, ya, berantakan, habis berzina malamnya. Allah kasih hidayah, dia mikir, ntar kalau gue mati bagaimana ini? Masa gue mati begini? Takut ya, gue mau ke atas aja dah, ngaji sama abang, pengen taubat sama Allah, biar diajarin, dia mandi yang bersih, naik ke atas. Abangnya bangun tidur kebalikan,
Dibisikin iblis, Kiai, antum nggak mau maksiat sehari aja, ya. Kayak adik antum gitu biar tahu rasanya maksiat. Kalau ditimbang-timbang Kiai amal antum puluhan tahun ibadah sama maksiat sehari ditimbang tetap menang Kiai. Kan benar juga pikiran kita logikanya. Ibadah 20 tahun, maksiat sehari, kan menang ibadahnya 20 tahun. Surga juga Kiai nggak apa-apa. Kata iblis nih. Kata pikiran Kiai benar juga ya. Apa pada sehari doang. Habis itu taubat, gitu kan ya. Habis itu biasa lagi, ibadah lagi. Abangnya mau maksiat sama adiknya turun ke bawah, adiknya mau naik ke atas mau taubat sama Allah. Abangnya mau maksiat, adiknya mau taubat. Abangnya kepleset, niban adiknya mati dua-duanya. Apa yang terjadi? Allah utus malaikat dua, yang satu disuruh ngambil ruh adiknya dibawa kemana? Ke tempat orang-orang ahli surga. Abangnya yang tadinya kiai itu orang alim, orang ahli ibadah, diambil ruhnya dibawa ke tempat-tempat orang ahli neraka. Kenapa begitu? Karena adiknya matinya udah mau taubat, padahal belum ngapa-ngapain loh, baru jalan doang. Kata Rasulullah, at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang gak punya dosa, bersih. Adiknya udah naik tuh di jalan, taubat, bersih dosanya, dimasukin tempat orang di surga. Abangnya matinya su'ul khatimah. Makanya kita pikir-pikir kalau mau maksiat, jangan sampai mati kita su'ul khatimah. Dulu kiai siapa ceramah, saya dengar ceramahnya tuh, ya, dibilang ada preman, ya, ada kiai pengen ceramah ke Bandung. Terus sebelum masuk tol ada orang jual CD, ya. Kata kiai ini kan sendirian nih, nyobain house music sekali-sekali gitu kan, nggak ada santri juga, nggak malu juga kan, yang nggak ada yang tahu kita, ya. Disetel lah tuh kiai CD house music, ajep kan asik di mobil tuh, ya, kencengin, nggak ada yang tahu, kiai juga nggak ada yang tahu, sendirian, ngebut, selip, kecelakaan, guling-guling, mati tuh kiai, lagi di mobil sendirian, orang datang bantuin, ya, begitu deketin itu subhanallah, tipnya itu masih nyala tuh, CD player, ajep. Kata orang, yang mati preman. Ngapa? Itu musiknya ajep, ya Allah. Padahal tuh kiai, orang taunya preman. Kebalikan ada orang kagak bener, begitu pengen masuk tol berhenti juga sama. Belinya apa? CD sholawat, ya. Habib Syekh, Doharadinul Muayyad Bidhuhurin Nabi Ahmad. Tumben Allah kasih hidayah. Biasanya ajeb tuh preman, ganti pengen denger sholawat, naik mobil masuk tol, ngebut sama, kecelakaan, guling-guling, mati, itu tip masih nyala, ya. Ya hana Nabi Muhammad, orang datang ngumpul, yang mati Ustadz, gitu. Itu kenapa dia tahu? Itu lagi baca sholawat. Ya Allah. Hadirin, pikirin akhir hidup kita bagaimana. Jangan sampai kita kebablasan, maksiat, tahu-tahu mati. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Malaikat maut kalau udah datang tugas, dia nggak pakai mikir-mikir. Hafid ditargetin nih, saya nih, 10 tahun lagi, hari ini, jam sekian, menitnya, detiknya, tempatnya sini. Saya lagi ngapain, dia nggak mau tahu, betot aja semua dia udah. Ya, kalau meninggal lagi begini nih, dengerin ceramah, meninggal, enak nggak? Enak, mau nggak? Mau sekarang? Enggak juga, ya, ya. Takut kita. Ustadz lagi ceramah mau juga, enak. Meninggal lagi ceramah, tapi jangan ceramah yang ini juga, nanti juga, ya. Tapi kan baik, husnul khotimah. Ya, hati-hati nih hadirin. Ustadz kamu kalah juga. Ya iyalah, bini masih muda, mas mau sekarang, ntar dulu. Tunggu bini tua. Ya. Hadirin rahimakumullah nih, hati-hati malaikat nih. Yang kelima, wa min qibalid dunya, takut sama dunia. Kenapa takut dunia? An yaghtar biha wa yashghiluhu anil akhirah. Takut sama dunia, gara-gara dunia, sibuk cari dunia, lupa sama akhirat. Dunia itu apa Ustaz? Ya semua yang nikmat ini di dalam dunia ini. Kita kan pengen semua sukses, nikmat, ya, duit banyak, bini banyak, cakep-cakep, muda-muda, anak banyak, kontrakan banyak, semua mau kita pengen semuanya. Punya villa, punya hotel, punya pesawat pribadi, ya, sampai disebut Crazy Rich Margaguna nih, Yusuf Crazy Rich Margaguna. Ya, kan sekarang lagi kita atau Ustaz Nur Hasyik ini Crazy Rich Margaguna. Masya Allah, beli jam tangan 7M, murah banget, kurang ajar banget. 7M murah banget gitu. Terus saya ngeliat video gede banget ya. 7M murah banget. Kita CM juga pernah lihat di 7M murah banget.
Lamborghini ini 35M murah banget. Ya Allah, enak banget ngomong murah banget. Ya. Dunia dikejar. Gara-gara cari dunia, dia kagak sholat. Anak-anak Gojek tuh, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jendring. Waduh, order nih. Mana nih? Order apa sholat nih? Kata setan, udah ambil dulu ordernya, kan sholat masih lama. Waktunya 3 jam zuhur. Oh iya dah. Nggak selesai nganter, mau sholat, jendring, bunyi lagi. Waduh, gimana nih? Ah udah nggak apa-apa, masih 2 jam. Terus begitu, akhirnya kagak sholat. Gara-gara cari dunia. Ramadan, ya Allah, yang pada punya warung, mau pulang kampung ke Tegal, ke Padang, siang-siang dia buka warungnya. Padahal jelas-jelas nggak boleh. Ah nggak apa-apa dah, daripada nggak pulang kampung, daripada nggak bisa bayar karyawan, gitu pikirannya. Itu kan udah dagang 11 bulan sebelumnya, untungnya udah banyak banget. Emang nggak bisa tutup sebulan? Itu pun nggak 24 jam, cuma dari pagi sampai sore doang. Malam dagang dah biarin. Kagak mau, tetap aja maksiat, cuma cari dunia. Pengen cepat kaya, mark up anggaran. Ya, 0 tambahin 1. Padahal 0 doang, tapi masalah ini. 100 juta, 0 tambahin 1 aja. Mau sampai 1 aja, ya 1M. Ini gara-gara 0 emang kurang ajar banget nih 0 nih. Ya. Tanda tangan dari dia. Ya elah. Kaya, tapi caranya korupsi. Tuh, cari dunia tuh. Hati-hati hadirin. Dunia yang kita punya bakal kita tinggalin semuanya. Kata Sayyidina Ali kan begitu. Ketika ditanya tentang dunia, awwaluha ana wa akhiruha fana. Dunia itu semuanya capek. Permulaan dunia capek. Kita mau ngapa-ngapain capek di dunia. Mau pinter capek belajar. Mau pinter main hadroh capek latihan. Mau pinter ceramah capek latihan juga. Ya. Nggak punya istri, pengen punya istri, begitu punya istri capek cari nafkah. Ya. Udah punya bini, pengen punya anak, makin capek. Biayain lagi. Mau masak, capek juga, belanja dulu, masak dulu, beli dulu, ya Allah capek. Dunia capek, wa akhiruha fana, akhir dari dunia bakal hancur. Dunia bakal binasa. Kalau nggak kita duluan ninggalin, dunia bakal binasa, bakal kiamat. Ya. Halaluha hisab, wa haramuha iqab. Yang halal kita dapat di dunia bakal dihisab sama Allah. Nih rezeki yang halal kita dapat nih, pulang dari sini, misalnya misalnya doang nih, tahu ente bekalin anak misalnya doang tuh, umpama doang, taruh dah 5.000 ya kan ya, taruh segitu dah ya, itu tuh yang 5.000 itu tuh, nanti Allah tanya tuh, Fit, lu habis dari situ diapain duit tuh, ditanya itu, oh yang 1.000 buat ini ya Allah, ini buat janda, nah misalnya gitu, ada catatan semua, nggak bisa bohong itu, dapetinnya harus halal, nyalurinnya juga harus halal. Kalau dapetinnya halal, nyalurinnya haram, duitnya bener, duit kerja, tapi buat nyawer, jadi dosa jadinya. Nih dunia tuh, yang halal dihisab, yang haram diazab sama Allah. Dapat duit hasil nyorong, hasil korupsi, nipu orang, ya Allah, diazab sama Allah semua tuh. Dunia capek. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, yang miskin stres di dunia. Nggak usah mikirin dunia, kita cari, Ustaz, berarti nggak usah kerja, cari nafkah, cuma nggak usah ngoyo. Ya, semua dari pagi sampai, kan ada orang kerja begitu tuh, Gojek, ya, nggak pulang-pulang seminggu, tidur di MPR. Ini saya suka cerita tuh, Bang, di mana Bang asal? Bogor. Lah terus nggak pulang seminggu sekali. Tidur di mana? Di mana aja dah Pak? Masjid, emperan toko. Ya Allah, segitunya cari dunia. Kaya belum pasti. Kalau kaya pasti enak dikit, ya. Biar tapi capek Ustaz, tapi kaya enak dah. Capek tapi kaya. Ini udah capek nggak kaya juga. Kagak sholat udah masuk angin ya kan, nggak sholat nggak puasa, ya Allah. Kadang saya gedek banget ya Ramadan tuh, warteg dekat rumah jam 1 pulang dari masjidnya 12:30, itu di warteg itu banyak banget orang parkir motor lagi pada rapat. Siang-siang saya intip banyak banget kakinya. Ya Allah, gojek kesian. Coba bayangin, udah di dunia jadi gojek, bukan kerjaan ini enggak. Artinya orang gojek kan berarti bukan orang kaya. Di dunia susah, di akhirat belangsak. Mendingan di dunia biar kata susah tapi ibadah, jadi di akhirat enak, begitu maksudnya. Cari duit nggak apa-apa, cuma jangan ngoyo. Waktu anak muda nih, waktunya lagi baca maulid, jangan tinggalin baca hadroh. Waktunya ngaji, waktunya sholat, ntar cari duit lagi, gitu, nggak apa-apa. Nih, jangan gara-gara dunia lupa sama akhirat. Ingat nih, takut sama dunia. Yang terakhir, wa min qibalil ahli wal iyal. Takutlah sama istri, takut sama keluarga. Kok takut sama bini, Ustaz? Katanya kita nggak boleh takut sama bini, bukan takut masalah dengek, cerewet,
dia galak, itu mah udah biasa, perempuan pasti begitu, ada aja. Nggak ada bang perempuan yang sempurna. Kenapa? Karena kita juga nggak sempurna. Ente ngarepin bini nggak cerewet, ya, nggak marah-marah, ente juga masih nggak bener juga, ya. Kadang saya kalau ada kekurangan pada istri saya mikir dulu, iya, gue juga nggak bener juga ya, gue masih suka ngambek-ngambek juga, ya udah dah, wajarin aja dah, gitu. Dulu Sayyidina Umar, iya, dulu Sayyidina Umar tuh, ya, dimarahin bini. Sayyidina Umar tuh khalifah, presiden saat itu. Ya, ada seorang sahabat punya istri galak banget, marah-marah mulu. Dia bingung cara ngelawannya bagaimana. Mau dilaporin sama Sayyidina Umar, kan Sayyidina Umar khalifah, temannya dia nih, dia teman presiden, ya kan? Biar dia kasih hukuman tuh bini tuh, biar nggak marah-marah mulu sama laki. Datanglah dia ke Sayyidina Umar. Nyampe di rumah Sayyidina Umar lagi dimarahin sama bininya. Lu bayangin coba, presiden dimarahin bini. Kata temennya nih, gue pengen lihat nih, ya, gue pengen lihat nih, ini diapain bininya sama Sayyidina Umar. Tahu-tahu Sayyidina Umar begitu dimarahin bini, diem aja, nggak jawab nggak apa. Kata temennya, ya podo baik, sama aja ini, ya, diem aja melempem begini. Begitu orang, begitu istri udah selesai marah, dipanggil, sini, ada perlu apa nih, kata Sayyidina Umar, mampir sini, ada perlu apa nih, bisa dibantu nggak jadi dah Sayyidina Umar, nggak jadi dah. Ya khalifah, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Anak tadi mau laporin bini anak, antum dimarahin bini, diem juga, sama aja. Ada aja. Iya. Kata Sayyidina Umar, emang harapan ente apa? Ya apa kek, antum marahin kan? Apa kek? Antum lawan dah paling enggak gitu kan? Bini sendiri saya takut. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, kata Sayyidina Umar, buat apa saya ngelawan? Ya, istri saya ini tahu nggak kenapa dia marah? Karena capek. Istri kita tuh kalau lagi marah-marah bukan karena apa-apa, karena capek. Capek apa? Capek ngurus rumah. Ya, istri saya ini, kata Sayyidina Umar, dia yang masakin makanan saya sama anak-anak saya. Saya pulang ke rumah udah rapi, diberesin, dibersihin sama dia. Baju saya dicuciin, ya, dirapiin, saya tinggal pakai doang. Anak-anak saya dirawat sama dia, saya nggak perlu bayar babysitter kalau sekarang gitu. Ya, capek dia itu. Jadi orang kalau capek gampang marah, biarin aja. Ntar juga kalau capeknya hilang, berhenti marahnya gitu, kata Sayyidina Umar. Bahkan saya berharap dari istri saya ini, saya bisa punya anak yang soleh dan soleh. Begitu doanya. Jadi sama bini tuh jangan serta-merta dia galak, itu galak juga jangan. Dulu saya awal-awal begitu tuh, argumentasi bini saya sama saya, debat, nggak ada ujungnya. Yang ada kita pantat-pantatan, nggak seru. Ya, kalau bini marah saya belajar tuh, kata para ulama di kitab gitu, kalau satu istri lagi marah, diem aja. Gitu sob, diam aja. Abang gini-gini, iya. Kadang ributnya di WA nih, panjang banget tuh, seret. Saya jawab pakai love. Ya, sarangyo, gitu. Nah, jawab gitu doang. I love you. Udah gitu doang, udah diem aja dia. Ya, pulang-pulang amplop kita kasih dia. Waduh, tawa dia udah. Ya, nggak bakal marah dia. Ya. Masih marah juga, pegang tangannya, bawa ke mall. Masuk PIM situ. Yang penting udah vaksinasi. Ya. Bawa dia ke toko emas, suruh tunjuk. Ya, tunjuk aja. Dek, yang marah-marah udah tuh, mau yang mana tunjuk deh. Ya, gitu. Nggak bakal marah tuh bini. Ya. Bang beliin, ya, ntar dulu, ya, kamu tunjuk dulu. Ntar abang ngumpulin duit. Gitu. Terus kita pulang apa? Pulang beli cat time. Udah selesai. Cat time tuh. Paling modal 25.000 ya kan. Yang mana deh, pilih aja tuh. Ya, mau pakai yang mana rasanya? Udah, pulang seger adem. Baik lagi. Nggak usah pakai marah, catain. Dulu boba itu tuh, hop. Udah nggak usah pakai marah. Saya belajar begitu. Perempuan yang benar kata Nabi. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, nggak bisa dikerasin. Pelan-pelan aja. Lagi rebahan nih di kasur, ya, ngomongin baik-baik. Dek, begini. Baru tuh dimasuk tuh. Kalau kita tunjuk-tunjuk dia, wah, nggak bakal kena tuh. Apalagi bini saya keturunan Haji Nawi, galakan dia. Haji Syahrin guru, kalem. Haji Nawi jawara, waduh. Kata Kiai Muhyiddin bilang gitu, Hafid nggak bisa nambah. Emang apa Kiai? Ya, bininya keturunan Haji Nawi. Kalah dia dah, katanya. Ya, siapa mau nambah juga, ngeri juga nambah. Ya, nggak bisa ngurus, ya repot anak orang. Hadirin rahimakumullah, pikirin kita nih. Takut sama istri bukan masalah galaknya, bukan. Takut sama anak bukan masalah galaknya anak, bukan. Takut gara-gara ngurusin istri, ngurusin anak, sibuk, lupa zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu belum nikah rajin ikut pengajian. Begitu nikah, kan nikah itu punya istri nikmat. Harusnya dikasih nikmat sama Allah, makin rajin ngaji. Malah kagak, malah nggak pernah ngaji gara-gara bini.
Mau kemana bang? Ngaji. Sini aja deh bang, temenin saya. Ya, bininya narik-narik. Gerimis lagi bang. Ya udah pakai daster nih bang. Udah makin udah libur kita. Ya. Bilang apa ke bang ke jamaah ya? Lagi masuk angin nih, ya. Kadang begitu tuh, gara-gara anak kita lupa, ya, sibuk cari nafkah buat anak, jamaah tinggalin, ya, zikiran tinggalin. Biasa tiap bulan datang, nggak pernah datang lagi, ya. Dan itu berkali-kali saya alamin tuh, jamaah saya, murid saya, belum nikah, Ustaz doain dong Ustaz biar dapat jodoh. Wiridannya apa? Nih baca, dapat tuh dia, kita diundang dia nikah, Ustaz jadi ini ya penceramah ya, atau jadi saksi, iya dah. Begitu nikah nggak ngaji lagi, kan itu gede banget jadinya. Ngapa lu nggak ngaji? Repot Ustaz punya bini, ya. Tahu gitu gua nggak doain lu, biar jodoh sekalian itu ya. Ya Allah, itu kadang begitu tuh. Jangan hadirin, jangan gara-gara istri sama anak kita lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 6 pesan oleh Sayyidina Utsman, pikirin dah tuh masing-masing. Pulang pikirin, ini yang perlu kita takutkan itu. Yang lain nggak usah ditakutin, ya. Corona udah nggak usah ditakutin. Ada varian baru, biarin aja, biar varian baru biarin aja. Ya, kita mah ngaji aja, sholat aja udah. Mau mati ya mati aja waktunya, karena mati udah ditulis sama Allah SWT. Yang penting kan kita sehat, ya. Kalau mau pakai masker pakai dah. Kalau saya mau pengap kagak demen, ya. Jaga makan yang sehat, vitamin, ya. Apalagi duit banyak udah lah, sehat dah kalau gitu, ya. Gak puyeng. Ini kan yang puyeng udah nggak bisa kerja, dipecat, ya. Duit kagak, bini ngambek, ya, kentut mulu. Aduh, udah ada puyeng pula kita dah. Hadirin rahimakumullah, pulang dari sini minta sama Allah SWT agar apa yang tadi kita dengar masuk ke hati kita, agar kita makin berubah menjadi lebih baik lagi. Introspeksi diri masing-masing, sudah sebanyak apa ibadah kita pada Allah, sudah sebanyak apa taubat kita akan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita sampai akhir hidup kita diberi taufik hidayah, bisa mengisi hari-hari dengan ibadah, berhenti dari perbuatan maksiat, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajat kita dikabul. Pulang dari sini mudah-mudahan diberikan apa yang kita niatkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا كشفته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أعزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.